Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Om Akonin. Seperti di Instagram kemarin, saya akan buat konten di Gantangan. Sekarang saya bersama partner saya, ini yang saya tag kemarin. Dan untuk konten kali ini, sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya, karena ini persis sebelah di Gantangan. Jadi maaf kalau ada bising-bisingnya. Jadi saya kayaknya harus lebih teriak lagi ngomongnya ya. Oke, ini untuk di Instagram ya, yang kemarin saya akan coba menjawab. Oke, saya langsung aja ya. Saya akan jawab. Ini beberapa teman-teman pada nanya nih, banyak nih ya. Yang pertama itu perawatan konin dari rumah ke lapangan. Jadi di video sebelumnya saya udah pernah buat, waktu itu sama Nanda juga, Gantang ya, yang kita sempat juara itu. Untuk perawatan dari rumah ke lapangan ya biasa, bawa aja dari rumah, nggak ada yang spesial sih, maksudnya seperti pada umumnya. Dari Mas Syarif YTLH, dan selanjutnya dari Mas MHN Draw. Ini settingan lombanya dari awal sampai akhir. Untuk settingan ada yang di kerodong ya, ada yang kita kerodong, full kerodong, dari awal datang di full kerodong. Ada juga yang di abla. Jadi kita sebagai pemain, kita harus tahu karakter konin kita seperti apa. Proses itu memang nggak bisa sekali dua kali ya. Kita tuh biasanya trialnya bisa berkali-kali. Jadi setiap datang kita lihat apakah di kerodong jalannya seperti di atas seperti apa, di atas seperti apa. Jadi beberapa ada yang di full kerodong, terus ada juga yang full abla. Nah, untuk yang di full kerodong nanti setelah naik, ini kan belum naik. Setelah naik turun, kita kerodong lagi enggak ya? Kita kerodong lagi. Kenapa sih kenapa di kerodong? Karena pertama itu sangat berpengaruh pada birahi, mempertahankan birahi, emosi. Jadi kalau ibaratnya burung ya, burung itu kalau kita ini analogi saya, maksudnya saya berpikir bahwa ketika burung dikerodong dan dibuka, dia biasanya powernya lebih enak daripada burung yang nggak semuanya ya, nggak semuanya. Cuman kebetulan burung ini seperti itu. Selanjutnya dari Mas Torik Munajat nih ya. Torik Munajat, settingan sebelum gantang, beli dan kestabilan manisnya. Ini untuk produknya mau disebutin nggak Mas? Oh, oke. Kalau harian seperti biasa, pakan biasa ya, racikan nektar ya, kayak telur, madu pakai enggak? Madu, terus telurnya telur puyuh ya, standar lah, kita enggak pakai. Cuman kalau pas gantang kita, walaupun saya sudah nggak di golden nectar, tapi saya masih pakai untuk mendongkrak. Memang sejujur dari saya pribadi, kualitas golden nectar menurut saya bagus. Jadi kalau untuk hari H golden nectar ya, kita tembak golden nectar hari H dari pagi. Itu nanti di sesi kedua biasanya kita ganti golden yang baru. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi pakan-pakan yang lama di sesi 1, di sesi 2-nya jangan dipakai, diganti yang baru lagi biar fresh ya. Terus lanjut, cara mengetahui konin ingin mandi dan tidak mau mandi pas main sesi banyak. Nah, dari Mas Saputra 27, ini biasanya terjadi ketika event-event luar kota. Untuk saya pribadi, kalau main di event luar kota itu bisa sampai 10 sesi. Kalau saya di mana ya? Tulungagung itu saya kemarin sebenarnya mainnya nggak full sesi. Cuman saya salah satu konin yang saya bawa ini memang mandinya tuh jarang di lapangan, dan kebetulan kemarin mau dia mandi. Jadi untuk proses seperti itu kita nggak tahu. Itu yang tahu teman-teman sendiri seperti apa burung teman-teman di Gantangan. Kalau untuk burung yang kami bawa ini, dia di Gantangan jarang mandi. Jadi semua persiapan itu ada di rumah untuk pakan dan lain-lain. Kerotonya bahkan Hamil 1 gitu ya. Oke, selanjutnya dari Mas Irfan Sarmana 10.
sukses terus, semoga juara terus burung konin, amin ya, mudah-mudahan masih selalu konsisten. Oke, mungkin sampai di sini karena ini belum ada lagi, nanti akan saya lanjut ketika ada pertanyaan lagi. Jadi kita habis ini mau gantang dulu, nanti akan kita lanjut lagi. Oke, halo teman-teman semuanya. Ini tadi sesi pertama udah selesai, sesi A, dan alhamdulillah ya, ini kita dapat di juara 1. Nanti di sesi B kita nggak tahu. Yang jelas untuk di sesi A tadi peserta ya lumayan banyak dan konin-konin di sini pun bagus-bagus semua. Tapi ya alhamdulillah kami masih bisa bersaing di antara konin-konin yang bagus di sini ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi nanya digantang itu nanti setelah digantang di sesi B mandi apa enggak. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung masalah mandi, dan ternyata memang untuk mandi sendiri konin itu kondisional ya. Di saat dia merasa panas dia akan mandi, cuman di saat dia masih merasa bulunya masih fresh dia tidak akan mandi. Nah, kebetulan yang juara 1 ini atas nama Misteri ini dia akhirnya mandi. Barusan kami burungnya di atas, kami kerakap, kami kerodong, dia mandi. Dan nanti di sesi B kita nggak tahu kerjanya seperti apa, tapi biasanya kalau dia udah mandi dia lebih enak. Tapi ya kita berdoa ya, mudah-mudahan nanti di sesi B tetap konsisten. Tadi mainnya cukup bagus. Mungkin next time akan saya videokan ya, kayak zoom gitu mainnya seperti apa, karena saya belum bisa juga ngasih video seperti itu. Jadi untuk saat ini saya cuma bisa ngasih beberapa tips-tips ringan lah di gantangan seperti apa. Dan buat teman-teman yang misalkan nih burungnya katakanlah nggak juara ya, di lomba itu biasa ya menang kalah itu ya. Jadi paling tidak kita sebagai pemain bisa berpartisipasi. Dan buat teman-teman yang mungkin burungnya digantang tapi nggak masuk atau konseling, ya itu teman-teman coba lebih, karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan itu lebih ke tingkat kemapanan si burung juga, bisa karena lapar, bisa karena gangguan teknis di lapangan, serangga dan lain-lain juga kayak kumbang atau tawon. Dan kebetulan tadi burung yang kami bawa yang trotol ya, trotol tadi turun ya, trotol turun tadi ngapain? Ngejar rengit. Rengit itu hewan-hewan kecil yang sering terbang-terbang di sangkar. Jadi tadi di sesi A yang trotol yang di konten sebelumnya itu turun ke bawah, dia ngejar hewan-hewan. Nah, itu juga sangat berpengaruh, tapi itu kan lebih teknis ya, kita nggak tahu di atas seperti apa. Oleh karena itu teman-teman yang punya konin, kebersihan itu sangat penting, karena itu tadi karena kenapa ada rengit ya, karena kotor. Karena di saat kita udah membersihkan pun kadang-kadang juga masih kotor ya. Oke teman-teman, abis ini setelah ini sesi B mungkin nanti sedikit cuplikan akan saya masukkan buat teman-teman melihat seperti apa sih di Bali gantangan konin itu, apa ramenya seperti apa. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya. Ini barusan saya dan Nanda udah selesai di sesi yang B, dan alhamdulillah kita mendapat juara 1 lagi berkat ya tangan Nanda aja. Jadi buat teman-teman jangan nanya saya terus, tanya sama dia. Sebenarnya dia yang pinter itu. Kalau saya cuma ngikut aja. Jadi cari aja Nanda di Instagram, ada @nandakusuma. Tanya deh, pasti dijawab. Online terus soalnya. Oke. Saya capek nanya, balas-balasin, tanya ke dia ya kalau nggak dibalas. Oke. Barusan kita dapat lagi nih. Nih ya. Nyeri. Dan di sini nggak tahu nih ada sesi C apa enggak. Kalau emang ada kita ikut, kalau enggak ya udah kita balik. Selagi burung kita on fire, kita harus gas terus. Jadi untuk konten hari ini mungkin sedikit membahas tentang pengkondisian dan lain-lain. Contohnya ya gantang. Dan ini sedikit informasi, ini trotol lah ya.
Ini trotolnya yang pernah saya jadi konten di konten sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ini tadi udah onceng lagi. Sisi B, sisi A dia udah mulai, sisi B onceng lagi. Jadi hal-hal kayak gini buat teman-teman yang sering nanya nih, kenapa sih burung sering onceng, nggak nagen terus sering turun. Sebenarnya lebih ke kondisional dia yang seperti ini, yang mungkin lapar, mungkin memang kurang birahi. Tapi kalau dari kurang birahi, kalau dari dia sebagai, kan dia yang handle ya, kurang birahi. Biasanya kalau kurang birahi, kenapa tuh Mbak? Biasanya kurang mapan. Tapi kemarin jadi sempat dia on, sempat juga dia drop gitu. Jadi ya kondisional, namanya burung belum mapan memang. Berapa kali gantang ini? 3 kali. Gantang pertama mapan, gantang kedua kurang, terus ini ketiga nih kurang lagi. Jadi memang harus tuning terus, jadi cari setelan terus. Jadi buat teman-teman yang sering nanya di YouTube saya, gimana sih cara mengkondisikan burung supaya stabil. Nah, stabil itu butuh waktu teman-teman. Jadi kalau yang juara ini burungnya di atas ini, itu memang udah berapa tahun ya? Udah bertahun-tahun lah. Jadi dulu pun sama kayak trotol ini, dia jarang banget juara, bahkan sering onsling gitu, sering ya pokoknya masa-masa pencarian settingan tuh udah lewat sama burung-burung yang udah mapan. Jadi buat teman-teman yang pengen gantang, jadi saya sarankan bersabar dan sambil cari settingan. Apa yang kurang dicari lagi gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Biar teman-teman tahu gimana prosesnya gitu ya. Dan kalau ciri-ciri burung yang udah nggak mapan itu kayak gini, dia udah ada gelisah, itu nggak mapan. Jadi kalau burung udah gelisah, udah keruji, udah kayak burung bingung. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti itu, kalau di gantangan, kalau saya pribadi, kalau penasaran coba lagi. Tapi kalau ngerasa udah nggak feeling, stop aja gitu ya. Kalau tadi kan kita memang feeling dah ya, feelingnya masih kerja, cuman memang nggak mau, ya udah terpaksa di sesi C kalau ada kita stop. Nah jadi seperti itu teman-teman, jangan dipaksa. Teman-teman juga harus memikirkan apa ya, biaya pun ya lumayan ya, tiket gitu. Jadi sambil kita chatting, sambil kita mempelajari juga. Dan next kita coba lagi nih, mungkin minggu depan deh ya. Kita coba lagi, karena kita gantang cuma bisa minggu aja. Dia sekolah, saya kerja, jadi ya udah. Ya itu salah satu contoh buat teman-teman, jangan terlalu fokus, maksudnya jangan nge-push ya, jangan terlalu diforsir lah. Kita juga ada waktu untuk ini. Dan untuk burung yang baru-baru gini 2-3 kali menurut saya masih perlu proses. Mungkin 10 mungkin deh, 10 kali mungkin baru itu bisa aja. Mungkin nanti pas mabung, lepas dia mabung, kita coba lagi baru mau, mungkin aja. Karena banyak juga burung seperti itu. Nah oke teman, mungkin untuk konten kali ini sedikitnya gitu aja ya. Alhamdulillah banget sekarang hari ini kita dapat nyeri juara 1 di 2 kelas A dan B dengan peserta ya lumayan ya teman ya. 20-an lah, 20-an lebih, 21. Yang C nggak tahu nih masih ada apa enggak. Udah mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan mungkin di next kalau ada konten, kalau ada pertanyaan, kita akan coba konten tentang korean lagi ya, di gantangan seperti apa. Kita akan coba terus bawa burung-burung, nggak cuma burung-burung yang sama, kita akan coba burung-burung yang beda terus ya. Supaya teman-teman nggak ngelihat saya tuh juara terus, kami juara terus, enggak. Kita juga berproses ya. Oke, terima kasih. Saya Dr. Samuel dan India Nanda Kusuma dari Bali. Teman-teman bisa cari di Instagram. Kalau saya nggak jawab, teman-teman DM dia, Nanda Kusuma, pasti dibalas. Karena dia anak sekolah kan masih nggak sibuk. Launya sekolah ya, sama pacaran ya. Oke, terima kasih. Salam Korea Nusantara dari Bali.